selamat malam teman-teman semua. Ya, halo teman-teman, dimanapun berada, senang bisa bertemu dengan kita berdua lagi, yaitu saya Roma. Saya Yulia. Ya, kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Ya. Oke, pastinya kita nggak berdua aja, nggak saya dan Ibu Yulia saja. Saya yang akan ikut menggali bersama-sama dengan kita. Nanti ada Nazar dan juga ada Dewi yang akan kita invite sebentar lagi. Dan teman-teman, sepanjang Juli, karena kita sudah masuk Juli, ini tanggal 1, kita akan punya tema, yaitu tentang pemuritan. Dan hari ini kita akan dasari mulai dari Yohanes pasal 8, fokusnya ya 30 sampai ayat 36. Ya, semoga apa yang kita bicarakan selama 1 bulan ini tentang pemuritan bisa menjadi berkat bagi teman-teman, terkhusus teman-teman yang mungkin sudah sering ikut kelompok bertumbuh bersama atau kelompok pemuritan. Semoga ini bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman bisa bergabung dan juga bisa belajar melalui Alkitab. Dan untuk malam hari ini judulnya yaitu karakteristik seorang murid dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan belajar tentang bagaimana karakteristik seorang murid. Apakah kita juga sebagai orang percaya sudah memiliki karakteristik itu. Nah, ini akan menarik banget kalau kita bahas nanti bersama Kak Nasar dan juga Dewi gitu ya. Dan teman-teman, kita sekali lagi ada di Alkitab. Ini satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan setiap minggunya, setiap hari Senin, untuk kita bisa melihat pasal-pasal yang terkenal, yang top yang ada di dalam Alkitab kita. Khususnya satu pasal dari Yohanes pasal 8 malam ini. Oke, karena Nasar dan Dewi sudah join, silakan Nasar bisa kenalan dulu mungkin ke kita semua supaya bisa dikenal oleh sahabat Sabda. Ya, halo, salam semuanya. Shalom. Ya, nama saya Nazar, nama lengkap Nazarudin. Saat ini saya ada di kota Bengkayang, Kalimantan Barat. Domisili juga di kota Bengkayang, tapi bukan di kotanya, tapi di pinggiran antara Bengkayang dengan kota Singkawang. Ya, saya sekarang ini sebagai misionaris dari Gereja Kristen Jakarta GKJ. Saat ini diutus oleh Gereja GKJ di Bengkayang. Saya ini di pedalaman dan kebetulan menggembalakan satu jemaat di pedalaman, dan saya juga mengajar di satu sekolah Kristen, dan saya juga kalau Senin sampai Kamis saya jadi bapak asrama di asrama anak-anak yang siswa-siswa yang saya didik. Jadi Senin sampai Kamis ada di sekolah membina asrama juga. Nanti Kamis sore saya masuk ke pedalaman untuk menggembalakan jemaat seperti itu. Dan beberapa pos PI juga yang ada di beberapa kabupaten. Oke, ya cukup sibuk dan padat ya pelayanan Nazar di Kalimantan. Oke, kita mau mendengar juga nih bagaimana dengan Dewi. Silakan Dewi, perkenalan ke kita semua. Iya, shalom semuanya. Ya, nama saya Dewi, nama panjangnya itu Dewi Laia. Saya aslinya tinggal di Riau, cuma sekarang berdomisili di Solo, kuliah di STT Torsina, Surakarta. Iya, saya mengambil studi pendidikan teologi kependetaan S1, dan gereja saya itu GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh. Dengan kegiatan pelayanan Senin sampai Jumat masih kuliah full, tapi akhir-akhir ini masih libur, dan Jumat sampai Senin pagi pelayanan di gereja. Gitu. Oke. Wow, dua-duanya sibuk ya? Iya, full kegiatannya setiap hari ya. Oke, thank you Nazar dan juga Dewi. Nah, kita akan segera mulai untuk Alkitab kita malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, siapkan kita siapkan Alkitabnya. Kita akan mulai segera, tapi kita berdoa dulu ya untuk langkah 0 ya sebelum kita masuk di dalam penggalian kita malam hari ini. Nah, Ibu Yuni akan membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan Nasar dan juga Dewi untuk
bisa melakukan PA bareng. Tuhan, kami bersyukur melalui PA malam hari ini kami ingin belajar banyak tentang pemuritan, terutama tentang karakteristik atau tanda-tanda seorang murid. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, biarlah hati kami boleh Engkau bukakan dan jiwa kami boleh Engkau isi penuh dengan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, karena kan malam hari ini kita membahas Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan overview juga sedikit ya Injil Yohanes, penulisnya dan bagaimana latar belakangnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat Injil Yohanes ini adalah Injil keempat ya di Perjanjian Baru, dan ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, itu ya Rasul Yohanes, di mana dia adalah murid Yesus yang paling muda dan murid Yesus yang dikasih Yesus katanya kalau lihat di isi tulisan dari Injil Yohanes. Dan Yohanes itu juga menuliskan Injilnya ketika dia memasuki masa tuanya, karena dia satu-satunya murid Yesus yang memang tidak tidak mati seperti teman-temannya atau rasul lain gitu, dan dia mati tua, bukan mati syahid seperti rasul-rasul lain gitu. Ya, Injil Yohanes yang ditulis Yohanes ini punya satu spesifikasi yang sangat khusus, karena dia mengaku diri sebagai murid yang dikasih oleh Tuhan. Maka dia banyak sekali juga berbicara tentang bagaimana mengisahkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi, terutama banyak conversation atau percakapan yang dilakukan Tuhan Yesus secara pribadi dengan orang-orang yang Tuhan layani saat dia masih ada di dunia. Dan itu sangat spesifik karena di Injil yang lain tidak ditulis, seperti percakapan dengan perempuan Samaria, dengan Nikodemus, dan beberapa yang lain. Ya, itulah salah satu ciri yang Ibu bilang tadi, makanya Injil Yohanes ini nggak masuk dalam Injil Sinoptik ya, dia tersendiri karena memang punya tujuan yang sedikit lebih beda dari Injil Sinoptik, yaitu menyampaikan tentang keilahian Kristus, di mana Yesus adalah Allah sendiri gitu ya, Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia dan untuk menyelamatkan manusia gitu. Jadi tentang percaya, tentang percakapan, tentang kehidupan kekal itu banyak sekali dituliskan di dalam Injil Yohanes ini, dan tujuannya memang itu supaya umat-umat Tuhan juga percaya di dalam nama anak Allah itu tadi gitu. Nah, malam hari ini kita juga belajar nanti kan pasal 8. Kalau kita melihat sedikit pasal 8 ini teman-teman, ini tidak lepas dari konteks ya, di mana Yesus memang itu sedang melanjutkan pelayanannya dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Dan di situ Yesus melakukan pelayanan ketika dia di sini dikatakan ketika Yesus juga mengampuni seorang yang berzina gitu ya, dan dikatakan akhirnya perempuan tersebut juga diselamatkan oleh Yesus. Terus setelah itu Yesus menjelaskan banyak tentang bagaimana dia adalah terang, dikatakan ya, dia adalah terang dunia gitu. Dan banyak sebenarnya orang yang percaya kepada dia, tapi percaya yang seperti apa gitu, karena banyak juga orang Yahudi di sini yang istilahnya menolak masa si Yesus adalah terang, seperti itu. Ya, pasal Yohanes pasal 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perikop ya. Dan ini perikop yang cukup padat sekali. Ini adalah awal catatan dari Yohanes tentang pelayanan Yesus ketika ada di dunia. Dan ini banyak sekali tanda-tanda Yesus juga memiliki kontroversi dengan beberapa golongan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Dan ini juga beberapa pembicaraan yang berhubungan dengan keyahudian, ya. Karena itu kita akan melihat ada banyak sekali tradisi Yahudi yang muncul di sini, dan Tuhan Yesus juga melihat bagaimana Yesus bukan tidak tahu tentang tradisi Yahudi, dia tahu, tetapi dia juga melihat bagaimana ada tradisi-tradisi yang tidak mendukung atau tidak menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan Kristen ketika mereka mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, itu nanti salah satunya yang akan kita gali di pasal 8, khususnya perikop yang keempat di sini ya, yang judulnya dikasih tahu di sini, kebenaran yang memerdekakan. Nah, itu kan yang akan kita bahas bersama. Untuk itu Nasar sama Dewi bisa baca bergantian ya. Nanti Nasar baca ayat 30 sampai ayat 33, terus Dewi baca ayat 34 sampai ayat 36 bergantian ya. Dari Nasar dulu mungkin bisa mulai.
Ya, saya akan bacakan ya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Ya. Lanjut, Dewi. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ya, demikian jauh pembacaan kita 6 ayat hari ini ya. Dan kita akan kulik bersama untuk ayat per ayat dari metode SABDA. Ini langkah yang kita akan lakukan dari langkah simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan aplikasi gitu. Nah, sekarang langkah yang pertama. Ya, langkah pertama adalah langkah simak. Oke, nanti Dewi dan Nasar juga bisa menggali bersama-sama. Nah, teman-teman di rumah pastinya juga sangat bisa mengikuti dan menuliskan penggaliannya di kolom komentar gitu ya. Oke, apa yang Yesus katakan sebelumnya yang membuat banyak orang itu menjadi percaya kepadanya? Kalau kita lihat di ayat 30 ya. Lihat teman-teman mungkin bisa lihat perikop sebelumnya. Mungkin dari Dewi dulu bisa menjawab ke kita. Ya, halo Dewi. Ya. Halo, ya jaringan ya Kak, maaf banget. Oh, oke. Oke, nah di ayat 30 kan setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Nah, di sini semuanya itu mencakup kita lihat di konteks sebelumnya bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang banyak bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Nah, di sini orang-orang percaya kepadanya itu mereka diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini Yesus menerangkan bahwa dirinya benar-benar bukan berasal dari dunia dan orang-orang percaya bahwa dia adalah Mesias. Iya, terima kasih. Memang kita harus membaca ayat sebelumnya karena dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, semua yang mana? Kemungkinan bukan hanya satu perikop ya, tetapi beberapa perikop sebelumnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang, mengajar juga banyak orang, dan semua orang mulai mengetahui karena ini pelayanan Yesus awal-awal ya. Mereka mulai tahu apa yang Yesus katakan dan mereka mulai melihat bagaimana Yesus punya kuasa ketika Tuhan berkata-kata. Nah, karena itulah mereka mulai melihat dan mulai percaya kepada Kristus. Iya, jadi pengajaran Yesus banyak menyangkut tentang bagaimana identitas Yesus sebagai anak Allah gitu ya. Dimana tadi Dewi sudah menjelaskan dia bukan dari dunia ini, tapi di perikop sebelumnya dikatakan lagi dia adalah terang dunia gitu ya, terang dunia dan memang spesifik diutus oleh Bapa dari surga kepada dunia gitu. Dia adalah terang dunia dan dia juga mengampuni dosa. Seperti yang dilakukan juga di perikop pertama dari Yohanes pasal 8. Jadi banyak mengungkapkan tentang bagaimana identitas Yesus yang menyelamatkan dan akhirnya banyak orang yang menjadi percaya melalui apa yang dilakukan Yesus termasuk dari pengajarannya itu tadi gitu. Nah, tapi menurut Yesus di sini karakteristik apa yang dimiliki oleh seorang murid setelah orang percaya sekarang murid nih dari Nasar? Ya. Di ayat 31 ya Kak ya. Ya. Di situ dikatakan bahwa untuk memiliki karakteristik sebagai seorang murid. Jadi Yesus di ayat 31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku." Jadi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, kata ini tuh menggunakan kata apa namanya? Meinete yang berasal dari kata kerja Yunani eno. Kata ini memiliki arti makna dasar yaitu tinggal diam atau berada di tempat dan menggunakan kasus aorist subjungtif aktif. Artinya aorist itu
memiliki arti di mana setelah satu kali dikerjakan, dan Paulus itu menyatakan sesuatu batasan waktu yang tidak ada batasnya. Jadi kalau subjuntif aktif berarti kata tetap tinggal itu di dalam firman-Nya itu terus-menerus, tidak ada batasan waktu. Maksudnya, seorang murid memiliki karakteristik itu kalau dia memiliki ketaatan, kesetiaan dalam melakukan firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, menghidupi firman-Nya, ajarannya, ya, ajarannya dari yang miliknya adalah Kristus itu terus-menerus tanpa ada batasan waktu. Jadi kalau ditanya karakteristik seorang murid itu seperti apa, ya dia harus, kalau mengacu kepada Yohanes 8 ayat 31, itu ya dia harus tetap setia, taat, terus-menerus melakukan itu. Bukan hanya waktu percaya kepada Yesus aja, tetapi terus-menerus. Jadi proses itu tidak berhenti. Jadi seseorang murid itu ketika dia percaya kepada Yesus, itu kan dasar pertama tuh. Dasar pertama dia harus percaya dulu dengan ketekunannya, imannya itu terus diproses, yaitu dengan tinggal tetap. Terus menerus, yaitu tinggal tetap, yaitu hidup dalam kesetiaan, ketaatan, kepatuhan terhadap ajarannya itu sendiri. Nah, itu karakteristik itu. Dan sebenarnya ada ayat lanjutannya, nanti kita pelajari sama-sama. Itu. Terima kasih untuk penjelasan yang panjang lebar. Ya, kita melihat di sini ya, ketika Tuhan berbicara, Tuhan berbicara kepada orang yang sudah percaya, bukan orang yang belum percaya. Karena itu Tuhan berkata, kalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Mu, nanti kita akan bicara lebih jauh ya, apa itu artinya. Tapi kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu adalah muridku. Jadi tanda atau karakteristik seorang murid adalah dia selalu tinggal di dalam firman-Nya. Ya, thank you, Nasar. Oke, ya, jadi seorang murid bukan tindakan sesaat, tapi tindakan yang berkelanjutan gitu ya. Dan tadi dikatakan proses terus-menerus. Oke, present continuous. Iya. Kalau bahasa Inggris, terus-menerus. Oke, apakah yang akan terjadi dengan orang yang tetap tinggal di dalam firman-Nya? Ini yang maksud Nasar nih di ayat seterusnya. Tapi Dewi yang akan menjelaskan ini ayat 32. Gimana? Silakan. Iya, mungkin di Ani dulu. Oh iya, ya sorry. Iya tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Kak Nazar bagaimana karakteristik seorang murid. Tetapi ketika seorang murid itu benar-benar tinggal di dalam Tuhan, nah ketika dia benar-benar taat dan setia kepada Tuhan, maka dia akan mengetahui sebuah kebenaran. Nah kebenaran ini adalah dikatakan di ayat yang lain bahwa Yesus adalah kebenaran. Jadi ketika murid-murid tahu bahwa tetap tinggal dalam Tuhan dan dia mengetahui kebenaran, maka seorang murid ini akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Begitu, Pak. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan tahu kebenaran. Dan apa gunanya kita tahu kebenaran? Kita akan dimerdekakan. Nanti kita akan bicara lebih jauh ya tentang hal itu. Yeah. Tapi ini sungguh sangat menarik sekali karena ini ayat yang terkenal banyak dihafal. Kebenaran yang memerdekakan. Nanti di langkah analisa lebih kita kulik lagi ya. Kebenaran itu yang akan memerdekakan dari apa? Nah, tetapi ternyata dari apa yang dikatakan Yesus, orang-orang Yahudi itu memprotes. Mengapa orang-orang Yahudi memprotes perkataan Yesus kalau kita lihat di ayat 33? Mungkin Nasar dan teman-teman di rumah yang lain yang ikut ingin mengetik-ngetik dan membagikan di kolom komentar, silakan, boleh banget, nanti kita akan bacakan. Oke, silakan Nasar. Ya, kalau kita lihat di ayat 33, ya kita harus lihat konteks pada zaman itu ya. Di mana orang Yahudi mereka memiliki latar belakang keistimewaan ya, di mana mereka orang-orang Yahudi ahli Taurat, Farisi, mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham, mereka tidak pernah jadi budak siapapun ya, dan dalam konteks ini mereka berpikir bahwa mereka tidak pernah menjadi budak secara duniawi, secara politik, secara fisik seperti itu. Tetapi sebenarnya Yesus yang tadi itu berbicara bukan tentang itu ya, yang nanti akan
analisis seperti itu. Jadi ada kesombongan dari orang-orang Yahudi, karena mereka bilang kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi kalau dilihat di sini orang Yahudi agak sedikit tersinggung. Ya, tersinggung di mana? Ya, gimana saya bisa kok kami ini umat pilihannya Tuhan loh. Keturunan Abraham, iya. Mas, kami jadi budak dan kami harus merdeka seperti itu. Jadi Ya, seperti atau itu. dengan kata lain, ya dengan kata lain, emang gua budak, kenapa harus dimerdekakan gitu ya? Itu. Ya, thank you. Iya, jadi ada satu kebanggaan ya yang dimiliki oleh Kesombongan kali. kebanggaan yang menghasilkan kesombongan gitu ya, karena sekali lagi ya secara politik atau secara secara bangsa yang besar, sebagai bangsa yang diklaim sebagai milik kepunyaan Allah, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dan mereka merasa merdeka. Untuk apa merdeka lagi gitu ya. Nah, tapi kita lihat bersama kemerdekaan yang dimaksud oleh Yesus apakah sedemikian yang mereka artikan gitu ya. Nah, tapi Yesus di ayat 34 melanjutkan dengan kata hamba di sana ya. Siapakah yang dimaksud Yesus dengan hamba kalau dilihat di ayat 34 ini? Silakan, Dewi. Iya, kita baca di sini ya, dengan jelas dikatakan di dalam ayat 34 bahwa yang dikatakan hamba oleh Yesus di sini adalah setiap orang yang berbuat dosa. Nah, dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi di sini yang dikatakan oleh Yesus sebagai hamba adalah orang-orang yang masih atau yang berbuat dosa. Iya. Jadi kira-kira siapa itu? Dewi. Kalau ngelihat konteksnya ini tadi. Kalau yang di sini dikatakan halo. Aduh, jaringan ini. Oh iya. Delaynya lama. Ya. Oke, nah orang-orang yang masih berbuat dosa ini adalah orang-orang yang belum kan dikatakan di dalam ayat sebelumnya tadi bahwa kalau seorang murid adalah yang tetap tinggal dalam firman Tuhan. Secara otomatis kita bisa lihat orang-orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus sendiri gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Nazar mungkin. Pada dasarnya semua orang sudah berbuat dosa, tetapi mereka yang punya kasih karunia, dia akan mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Oke. Ya, jadi hamba di sini merujuk kepada hamba dosa ya, dan menggunakan istilah hamba berarti di sini benar-benar budak untuk dosa, di bawah kuasa dosa gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan sih dari teman-teman yang sudah join ini, tapi kita nanti ya habis ini kita bahas bersama. Kita sudah tahu bahwa hamba tadi itu adalah orang-orang yang berdosa, dan pada dasarnya semua orang berdosa gitu. Di ayat 35 ini dikatakan di mana nih seorang hamba tinggal dan di mana seorang anak akan tinggal. Gimana Nasar kalau dilihat dari ayat 35? Ya, kalau kita lihat di ayat 35, Yesus sebenarnya sedang menjelaskan tentang perbedaan antara hamba dengan anak ya. Nah, hamba dengan anak. Nah, kalau hamba pada zaman itu mereka tidak punya hak. Jadi kalau mereka kehilangan hak sama sekali. Kalau budak zaman itu dulu, budak pada zaman Yesus pada saat itu, ya budak tidak punya hak. Mereka bekerja sesuai dengan arahan tuannya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa pergi dijual kembali oleh tuannya. Jadi dia tidak punya hak untuk tinggal di rumah oleh tuannya ya, seperti itu. Beda dengan anak ya. Jadi Yesus bilang, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi kita ini adalah anak ahli waris kerajaan Allah ya, yang sudah percaya, sudah dimerdekakan. Yaitu kita sudah tidak lagi kita sudah bebas ya. Yesus datang itu untuk membebaskan kita memerdekakan kita dari budak dosa itu. Nah, jadi status kita itu sudah bukan budak dosa lagi, tapi menjadi ahli waris, anak. Jadi anak itu punya hak istimewa yang diberikan oleh Yesus sendiri itu untuk tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus, dengan kerajaan seperti itu. Jadi itu perbedaan
hamba dan anak seperti itu. Di ayat 35 yang saya lihat. Jadi hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, ini ada satu kebudayaan ya di latar belakang kebudayaan pada saat itu, ketika mereka memiliki budak, mereka itu budak-budak itu tidak tinggal di rumah, tetapi di tenda-tenda ya. Sehingga yang boleh tinggal di dalam tenda yang besar di tengah gitu ya, itu adalah tuan atau majikan mereka, sehingga hanya keluarga dekat dan keluarga besar dari pemilik dari atau majikan ini yang boleh tinggal, tetapi budak-budak mereka akan tinggal di ladang atau di tempat-tempat yang disediakan oleh majikannya. Iya, jadi secara nama aja kita tahu ya bahwa posisi mereka ini dua analogi yang dipakai Yesus untuk menekankan hamba dan budak itu udah beda, belum lagi statusnya tadi ya, dari budaya ataupun penggambaran Yesus tentang seorang hamba dan seorang anak yang tinggal di dalam rumah dan nggak tinggal di dalam rumah itu. Nah, bagaimana seseorang bisa menjadi benar-benar merdeka setelah Yesus menjelaskan tentang anak dan hamba ini tadi? Kalau dilihat dari ayat 36. Ya, mungkin Dewi lagi bisa menjelaskan ke kita nih. Iya. Bagaimana benar-benar dikatakan merdeka jika dikatakan di ayat 36, jadi apabila anak itu, nah kata anak di sini merujuk kepada Yesus sendiri. Kata anak di sini huruf kapitalnya pertama dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi di sini Yesus bilang bahwa jika Yesus sendiri memerdekakan kamu, maka kamu tuh benar-benar merdeka. Merdeka di sini artinya bebas, gitu. Bebas dari apa? Bebas dari budak dosa atau melakukan dosa dan sebagainya. Supaya kan dikatakan bahwa ketika kita udah percaya Yesus, kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Ketika kita benar-benar anak itu dalam diri kita, maka kita benar-benar merdeka dari hamba dosa, gitu. Amin. Ya, jadi kita ada ya perubahan status ya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran kalau dilihat lain. Oke, nah ini ada satu pertanyaan sih dari Pak Agus. Ada 3 yang disebut dalam perikop ini, murid, hamba, dan anak. Tolong penjelasannya. Tadi barusan ya. Nah, setelah ini juga kita akan kulik lagi lebih dalam. Banyak lagi Pak. Jadi sabar ya sampai nanti kita bahas lebih banyak tentang 3 hal ini. Oke, nah kita akan masuk langkah dianalisa ya, langkah yang kedua. Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas, tapi mungkin bisa lebih dalam lagi ya. Kali ini si Dewi yang jelasin. Iya. Tadi Nasar sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, Dewi, apa nih artinya tetap tinggal dalam firman-Nya kalau sudah melihat satu perikop ini? Iya, dikatakan di ayat 31 ada kata-kata yang menarik ya, sangat menarik. Jika kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, kata tetap dalam firman-Ku di sini menggunakan kata aslinya yaitu menein atau dari artinya itu berdiam. Nah, di sini berdiam itu seperti orang-orang yang berdiam dalam rumah yang merupakan pusat kehidupannya, tempat dia beristirahat dan berlindung. Jadi dari kata ini menggunakan kata auris seperti yang dikatakan oleh Kak Nazar tadi, memiliki pengertian yaitu taat dan setia. Jadi orang-orang di sini adalah tetap pada ketaatan dan kesetiaannya mengikuti Yesus atau kepada perkataan Yesus. Dikatakan bahwa auris dan sebagainya sekali dan selamanya dan terus-menerus dalam ketaatan dan kesetiaan dalam hal apa, persekutuan dan lain sebagainya tetap di dalam perkataan Yesus itu. Ya. Demikian Kak. Tambah lagi tadi yang sudah dikatakan oleh Nasar, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi juga menjalankan firman Tuhan. Melaksanakan apa yang Tuhan inginkan ya. Jadi bukan hanya pasif menerima firman itu, tetapi juga menjalankannya. Iya, jadi dalam kesetiaan ya kita harus tetap konsisten ya kepada apa yang sudah Yesus firmankan di dalam firman-Nya. Dan kita juga harus terus gitu ya konsisten melakukan kebenarannya. Meskipun mungkin diperhadapkan dengan banyak tantangan ya, di depan kita. Nah, siapakah yang disebut anak dan hamba dalam perikop ini? Nah, ini sekaligus menjawab Pak Agus ya. Ada anak, ada hamba. Ya, Nasar. Ya, kalau kita melihat
kata anak dan hamba, itu sebenarnya hamba itu kan dulos ya. Dan anak Ya, itu dan bahasa Yohanes 8 ayat 34 itu pakai dulos, jadi anak. Sebenarnya kata hamba itu dalam konteks dalam Yohanes 8:34 itu menjelaskan tentang di mana anak, tentang hamba dulu ya, hamba dulu. Hamba itu hamba dosa, budaknya dosa. Ya. Kalau kita masih tinggal dan hidup dalam dosa, ya kita budaknya dosa. Nah, beda dengan anak. Nah, Yesus sedang menjelaskan anak itu, kita ini adalah anak. Ya, karena kita sudah percaya, langkah pertama tadi kan seorang murid, kita sudah percaya, kita sudah taat, setia, maka kita berhak mendapatkan perubahan status ya. Bukan hanya menjadi murid, tetapi kita juga adalah ahli waris, anak yang tinggal di dalam rumah milik Tuhannya, milik Tuhan. Itu ya, kita berbicara tentang kerajaan Allah, surga, seperti itu. Jadi kalau anak itu berarti status kita ini berubah. Jadi kita bukan hanya sekedar murid, sebenarnya lebih luas lagi. Kita adalah anak. Jadi seorang anak, bagaimana hidup seorang anak, ya itu tadi ada keterkaitan antara murid itu ya tetap tinggal, anak juga murid tinggal dalam firman-Nya, anak juga ya hidup secara konsisten, taat, setia dalam menjalankan ajarannya, seperti itu. Ya, dalam perikop ini anak itu adalah mereka yang tinggal bersama dengan orang tuanya, anak tinggal di dalam keluarga, ya, dan dia adalah bagian dari keluarga. Sedangkan hamba adalah orang luar yang bukan dari keluarga. Ya, ini merupakan perbedaan yang sangat luar biasa ya bagi orang Yahudi yang punya culture atau punya budaya yang saat itu sangat kental sekali dengan masalah budak dan masalah orang merdeka, sehingga anak ini adalah orang merdeka, orang yang sudah dimerdekakan. Di dalam banyak ayat-ayat yang lain dikatakan anak itu dia disebut anak karena dia adalah bagian dari keluarga. Dia sudah diangkat menjadi keluarga atau bagian dari keluarga, sehingga itu menjadi sangat personal sekali ya bagi Allah yang sudah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Sedangkan hamba itu orang yang dipekerjakan gitu ya, bukan keluarga. Iya, makanya saya juga setuju tadi kata Nazar, ahli waris gitu ya. Jadi seorang anak yang tinggal di dalam rumah itu memang akan menjadi ahli waris gitu ya pada dasarnya gitu. Dan sebagai keluarga Allah yang sudah diangkat menjadi anak pun, kita menjadi ahli warisan spiritual gitu ya, warisan rohani yang Allah berikan melalui keselamatan atau kehidupan sejati ya, ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sedangkan hamba itu tadi, gimana Nazar? Ada tambahan? Ya. Dan yang luar biasanya itu adalah kalau status kita anak ahli waris tadi ya, dan yang paling penting itu kita mengetahui kebenaran, ya 32. Jadi kita mengetahui rahasia yang tidak diberikan oleh siapapun, tapi itu hanya diberikan haknya kepada kita. Mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu justru memerdekakan kita dari dosa. Seperti itu. Jadi kita menerima rahasia yang tidak diberikan oleh siapapun, tetapi ya kita diberikan hak istimewa itu, mengetahui kebenaran, dan itu langsung dari atas kerelaan, atas atas anugerah yang Tuhan nyatakan langsung dan lewat Yesus Kristus kepada kita yang dipilihnya, seperti itu. Oke, sepakat. Oke. Nah, karena kita tadi menjelaskan dan akan menyangkut tentang karakteristik seorang murid ya, dan di sini tadi Yesus juga dikatakan menjadi murid kalau tetap tinggal dalam firman-Nya gitu ya. Jadi apa yang terjadi dengan orang yang memiliki karakteristik sebagai seorang murid? Nih, kalau dari satu perikop yang sudah kita gali ini. Silakan Dewi. Ya, apa yang akan orang-orang dapatkan ketika mereka memiliki karakteristik seorang murid? Yang pertama adalah mereka akan mengalami yang namanya kemerdekaan dari dosa. Kita tahu tadi bahwa dikatakan setiap orang telah berbuat dosa, bahkan dari awal manusia itu memang berdosa.
Ya, dari sejak kejatuhan dikatakan juga bahwa manusia sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ketika kita tahu dan hidup dalam karakteristik seorang hamba, kita akan dimerdekakan oleh kebenaran tersebut. Nah, kita tahu bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi, apa yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki karakter seorang murid, yaitu kita mengalami kemerdekaan berdasarkan perikop ini. Oke, sudah? Sudah, Kak. Mantap, ada tambahan. Kayaknya baru koma Iya. deh. Nadanya itu bukan titik ya. Iya, ini sangat luar biasa ya kalau Tuhan menjadikan kita seorang murid, itu artinya kita yang sudah tinggal di dalam kebenaran Dia, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Apa artinya mengalami kemerdekaan? Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Apa artinya tidak diperbudak oleh dosa? Kita sekarang bisa melawan karena tidak diperbudak ya. Kita tidak di bawah kuasa dosa, maka kita sekarang bisa melawan dosa itu. Dulu sebelum kita dimerdekakan, kita selalu mengikuti apa yang dosa mau. Keinginan daging, keinginan diri, keinginan ego, itu kita tidak bisa melawan. Tetapi ketika kita ada di dalam kebenaran itu, sekarang kita bisa melawan kebenaran itu. Dan itulah yang menjadikan kita murid Kristus, karena kita sekarang bisa mengikut Yesus. Kalau kita masih di dalam kuasa dosa, kita nggak bisa mengikuti Yesus. Ya. Itu sangat memberikan perbedaan yang sangat besar dalam hidup kita. Iya. Oke, teman-teman. Jadi bersyukur sekali ya. Ini sebenarnya satu ayat yang membuat kita harusnya sangat-sangat bersyukur gitu ya. Karena kita tidak lagi terikat di bawah perhambaan dosa tadi, tapi kita menjadi anak yang sudah anak yang sudah diangkat Allah dan menerima kemerdekaan yang sejati di dalam Allah melalui dia sendiri gitu, melalui nyawanya sendiri di atas kayu salib. Ya, kalau Martin Luther menyebutnya sebagai belenggu dosa. Hamba dosa itu kita dibelenggu. Orang yang dibelenggu itu seperti orang yang ada di dalam penjara, dia tidak bebas ya. Dia selalu harus ada di tempat yang ditahan untuk dia tidak bisa keluar dari sana. Nah, tetapi Martin Luther berkata bahwa kita sekarang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, karena kita sekarang menjadi orang yang merdeka. Oke, nah by the way ada yang tanya nih si Kak Rey nih, kenapa Yesus atau anak di sini disebut kebenaran? Apakah Nazar atau Dewi mau menjawab? Bagaimana, Kak? Ada yang tanya nih dari teman kita Rey, kenapa Yesus atau anak di sini disebut kebenaran? Ya, kalau kenapa anak disebut kebenaran ya? Sebenarnya status kebenaran itu sebenarnya kita dibenarkan kan karena Yesus sendiri ya. Di ayat 35 itu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, itu karena Yesus sendiri yang memerdekakan. Ya kan? Nah, untuk pertanyaan kenapa anak disebut sebagai kebenaran, kebenaran itu diberikan oleh Allah sendiri kepada. Jadi kebenaran itu diberikan sendiri kepada dari Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya, ya termasuk kita. Ya kita harus tahu dasar terlebih dahulu nih. Kita percaya pada Yesus. Ya seperti orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu pun karena anugerah dan kasih karunia ya. Kita dibenarkan, kita dipercayakan lewat sebenarnya kita ini adalah tadi kan hamba dosa. Kita ini hamba dosa. Kita ini orang-orang yang terikat. Nah kalau kita menjadi anak kebenaran itu pun karena kita dibenarkan. Ya, ketika kita dibenarkan, kita dilayani, mendapatkan. Kenapa Yesus disebut kebenaran? Halo? Iya. Iya. Suaranya tadi kayaknya putus-putus. Kamu putus-putus. Apakah karena sinyal? Kayaknya sinyal deh. Sinyal. Kalau misalnya putus-putus, mungkin kamu bisa off cam. Yang penting suaranya bisa kedengaran. Soalnya kalau putus-putus kita nggak bisa dengar tadi ngomong apa. Ya. Ini suara saya jelas nggak? Sebenarnya
jelas sih, tapi waktu kamu ngomong panjang di tengah-tengah putus-putus. Ini pertanyaannya, Nazar, kenapa Yesus disebut kebenaran? Oh, kenapa Yesus disebut kebenaran? Saya pikir kenapa anak. Ya. Ya, kenapa Yesus disebut kebenaran ya? Karena dia, kalau lihat konteks dekatnya ya, sebelum ada perikop tentang kebenaran yang memerdekakan ini, ya kita lihat Yesus sebenarnya bersaksi bahwa dia adalah terang dunia, dia bersaksi bahwa dia datang dari Allah, dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia berbicara karena dia berasal dari atas. Dan hanya orang yang berasal dari atas yang tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu memang adalah diri Yesus sendiri seperti itu. Dan Yesus itu dalam konteks Yohanes, Injil Yohanes itu, ya dalam konteks Injil Yohanes sebenarnya tadi sudah katakan bahwa Yohanes sedang ingin menjelaskan bahwa keilahian Yesus ya, di mana Firman menjadi manusia, dan manusia itulah yang memerdekakan. Manusia itu adalah dalam diri Yesus, dan dia adalah kebenaran itu. Jadi Yesus, kenapa Yesus kebenaran? Ya karena memang dia berasal dari Allah, dan dia adalah Firman yang menjadi manusia. Oke, sip. Jadi Kak Susan juga mengiyakan nih, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ya, jadi dengan Yohanes 1 ayat 1. Iya, dan Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini satu pertanyaan nih dari Kak Susan lagi nih. Apakah benar dalam praktek kehidupan sehari-hari, bila memiliki karakteristik seorang murid, maka dia akan mengalami kemerdekaan? Nah, gantian Dewi yang jawab ya. Iya, dari pertanyaan dari Kak Susan, apakah benar dalam praktek kehidupan sehari-hari, bila memiliki karakter seorang murid, maka dia akan memiliki kemerdekaan? Ya, kita tidak bisa katakan bahwa kalau misalnya kita memiliki karakter seorang murid, kita adalah benar-benar orang-orang yang dimerdekakan dari hamba dosa. Tapi kita harus ingat lagi bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang mungkin berbeda dari kita atau memiliki perbedaan dengan kita. Mungkin di satu bagian atau di satu perbagiannya ada saat-saat kita memang mungkin kita adalah statusnya udah merdeka, tetapi dalam prakteknya bisa saja kita belum mengalami kebebasan seperti yang kita mau gitu, Kak. Ya, kita masih dalam keadaan gimana ya? Kedagingan kita masih ada, dan kita masih hidup di dunia, dan keadaan kita belum sempurna. Jadi ada kalanya kita masih jatuh dalam dosa, ada kalanya kita masih berbuat salah, tetapi secara status kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Jadi kita harus terus-menerus berusaha belajar untuk hidup sebagaimana hidup seorang yang merdeka, yaitu yang tidak diperhamba oleh dosa ya. Iya. Oke, dan ini sedikit pertanyaan dari Bula nih. Apakah yang sudah dimerdekakan Yesus tidak bisa murtad atau kembali pada kehidupan lamanya karena terintimidasi oleh dosanya? Ini gimana nih, Nazar? Ya, kalau berbicara tentang ini agak sebenarnya luas ya, karena bisa sama seperti apakah sekali selamat terus selamat, kesempatan bisa hilang, pertanyaan seperti itu sama aja. Jadi kembali lagi itu memang saya sebenarnya kita akan melihat dari buahnya ya, buah dari kehidupan orang yang sudah dimerdekakan. Jadi orang yang sudah merdeka di dalam Kristus memiliki karakteristik yang tadi sudah disebutkan, setia. Yang paling penting itu tinggal dalam firman-Nya. Jadi orang yang tinggal dalam firman-Nya, dia akan menghasilkan banyak buah-buah kehidupan yang sesuai dengan ajarannya Kristus. Jadi apakah dia bisa murtad lagi? Sebenarnya nggak bisa. Nggak akan murtad kalau dia sudah hidup dan terus-menerus. Karena saya merasakan perbedaannya ya. Dulu waktu saya belum bertobat, saya ketika melakukan dosa, saya tidak merasa bersalah dan saya tidak ingat Tuhan. Jadi saya melakukan dosa itu ya seperti biasa.
Jadi saya nggak ngerasa itu salah karena saya gelap ya, hidup dalam kegelapan, saya tidak melihat bahwa itu sesuatu yang salah. Tetapi ketika saya sudah hidup di dalam Tuhan, ya saya yakin ya, saya sudah menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ya ketika melakukan dosa, ya saya pasti ada rasa seperti ini mendukakan hati Tuhan. Jadi ada rasa bersalah, dan sebagai orang yang kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita bangkit lagi melakukan dosa, terus berproses seperti itu. Apalagi murtad nih. Apalagi kalau murtad meninggalkan Tuhan, sepertinya ya itu benar-benar itu sepertinya belum benar-benar merdeka ya. Betul. Hanya Itu perlu diperhatikan ya. saya saja, hanya sampai dipercaya saja, tapi belum benar-benar merdeka. Amin ya. Ya, semoga Karena kita sungguh-sungguh benar-benar percaya ya. Gimana? Gimana tadi? Ya, karena dosa itu bukan hanya tindakan ya. Karena dosa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dia itu mengikat, terus sangat berbahaya. Jadi kalau nggak benar-benar merdeka di dalam Tuhan, ya itu bisa jadi murtad. Ya, Seperti kita akan itu. lebih jauh lagi ya nanti ya, di berikutnya akan terjawab tuh apa yang dikatakan oleh Nazar ya. Nah, masih langkah belajar nih, langkah yang ketiga. Apa hubungan antara murid dengan orang yang merdeka? Kan malam hari ini ngomongin tentang murid ya. Dengan orang yang merdeka itu apa hubungannya? Nah, ini ke Dewi nih, silakan. Iya, apa kaitannya atau hubungannya antara seorang murid dan orang yang merdeka gitu ya? Ada kaitannya antara murid dan orang merdeka. Ini dalam sepencarian saya, mantau nanti karena ada tambahan juga atau dari host. Murid di sini adalah orang yang hanya percaya. Murid itu adalah hanya orang yang percaya juga bisa menjadi murid, tapi mereka belum dimerdekakan. Ketika sudah menjadi murid, hidup taat, setia, sebagaimana karakteristik daripada murid Kristus dikatakan, maka murid-murid yang sudah tahu kebenaran dan hidup dalam Yesus, mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak lagi menjadi hamba dosa, gitu Kak. Iya. Kalau dia seorang murid dan memiliki tanda seorang murid, yaitu tinggal di dalam firman-Nya, harusnya dia sudah dimerdekakan. Tidak lagi murid yang hanya percaya, tetapi dia sungguh orang yang sudah dimerdekakan. Kalau dia memiliki tanda itu ya, tandanya apa? Iya. Tandanya dia tetap tinggal di dalam firman-Nya. Iya. Tapi mungkin ada murid yang nggak tetap tinggal di dalam Muridnya ngeyel. Oke. Oke, tapi ya sekali lagi ya perlu terus bergantung kepada Kristus ya. Meskipun ya itu tadi ya, ada nggak murid yang nggak tinggal dalam firman itu? Ada pertanyaan ini berikutnya. Oh, ada pertanyaan. Iya. Nah, ini langkah diskusi nih. Mungkinkah seorang murid adalah seorang yang belum dimerdekakan? Nah, ini mungkin berkaitan sekali ya dengan yang sebelumnya. Bagaimana nih menurut Nazar? Mungkinkah seorang murid adalah seorang yang belum dimerdekakan? Ya, sebenarnya ada murid yang belum dimerdekakan, ya kan? Kalau nggak ada Contohnya tandanya. Contohnya Yudas Iskariot. Kalau ada tanda ini, itu dia seorang murid, dia benar-benar seorang murid. Jadi ada yang Kata benar. Nah, kata benar-benar itu ya, benar-benar seorang murid. Mungkin ada yang nggak benar-benar seorang murid. Gimana? Ya, tanda seorang murid ya dia benar-benar sudah merdeka ya, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita sendiri di sini ya. Dan apakah mungkin seorang murid adalah seorang yang belum dimerdekakan? Ya mungkin. Ya, ada juga kayak murid itu kan banyak ya yang mengatakan dirinya murid, juga banyak di gereja, banyak murid tapi sebenarnya belum menjadi benar-benar murid yang dimerdekakan seperti itu. Bahkan yang mengikuti Yesus pun seperti Yudas Iskariot ikut Yesus tuh, lihat mujizat lewat penggenapan semuanya, tetapi Tuhan ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, ya sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan dia untuk
Ya. ambil keputusan, tetapi lebih memutuskan ambil keputusan yang salah dalam hidupnya, dan akhirnya berakhir sangat memalukan, ya kan, ya, seperti itu. Nah, itu murid tapi belum merdeka, seperti itu. Jadi apakah mungkin seorang murid ada seorang yang belum dimerdekakan? Seperti Murid yang nggak punya tanda murid kali ya. Iya, itu yang dibilang Reini. Nah, semua murid punya karakteristik seorang murid. Nah, Ya. Iya. Jadi kita harus lihat tanda berarti ya. Ya, kalau dia tetap tinggal di dalam firman-Nya, itu tandanya dia seorang murid, benar-benar seorang murid. Kalau nggak ada tanda, wah dia mungkin bukan murid beneran. Iya. Oke, langkah selanjutnya nih, langkah yang terakhir. Ya, bagian terakhir teman-teman, aplikasi ya. Ini langkah praktis setelah dari kita melakukan serangkaian simak, analisa, sampai pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Apakah teman-teman, wah Nazar hilang nih. Mungkin karena jaringan juga ya. Mungkin dari Dewi dulu ya. Apakah Dewi sudah memiliki karakteristik seorang murid Kristus dan sudah dimerdekakan? Bagaimana pengalamannya? Bisa dibagikan nih Dewi. Aduh, pengalaman nih. Iya, secara pribadi secara pribadi Dewi sendiri pastinya sudah dimerdekakan. Ya, sudah bukan hanya sekedar Kristen lagi atau hanya sekedar murid lagi, tapi dalam proses karakteristik pastinya kita semua berproses dengan proses kita masing-masing, diproses oleh dengan kesetiaan kita, diproses oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar mengetahui bahwa jalan yang kita pilih atau kebenaran yang kita pilih ini adalah benar-benar sesuatu hal yang memerdekakan kita, maka kita akan berjuang, bahkan kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi Yesus sendiri akan memampukan kita. Nah, dari pengalaman, ya masih muda juga ya, pengalamannya belum banyak, tapi ketika kita benar-benar taat kepada Tuhan, ketika kita benar-benar tinggal dalam Tuhan, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, Tuhan kerjakan bagi kita sendiri, terutama bagi saya sendiri. Dulunya saya sebelum masuk STT, saya pikir untuk apa sih menjadi seorang hamba Tuhan? Kita tahulah ya, gimana seorang hamba Tuhan yang masih dulu-dulu gitu. Dan saya berpikir bahwa wah susah nih gitu ya. Tapi setelah tahu kebenaran, makin belajar tentang kebenaran, makin setia kepada Tuhan, makin taat kepada perintahnya Tuhan, maka kita akan tahu bahwa hidup kita ini udah ditentuin oleh Tuhan gitu, Kak. Iya. Sudah. Oke, Ya, jadi dia selalu mengambang di atas. Iya. Titiknya koma. Iya. Thank you. Sekarang Nasar, gimana Nasar? Sudahkah kamu memiliki tanda karakteristik seorang murid dan sudah dimerdekakan? ya puji Tuhan sudah. Iya. Mantap dong, sudah. Ya, puji Tuhan sudah. Jadi gini, apakah kita sudah memiliki? Cuma nanya itu aja ya. Maksudnya gimana, harus dijelasin? Iya, langkah aplikasi. Pengalaman gimana? Gimana pengalaman kamu? Ya, jadi gini. Sedikit sih. Teman-teman, saya Dewi, yakin bahwa saya dalam Dewi bisa mute. Soalnya Nathan jadi Nasar suaranya jadi putus-putus. Oke, silakan Nazar. Oke, saya yakin bahwa saya adalah murid Kristus. Saya juga yakin bahwa saya adalah orang yang sudah dimerdekakan, dan kemerdekaan itu saya dapat dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan puji Tuhan, saya dipercayakan melayani Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan di perkenalan, dan menjalankan pelayanan itu terkadang kesibukan pelayanan itu kadang-kadang menjadikan kita hanya melayani tetapi tidak tinggal dalam firman-Nya, seperti itu. Kadang-kadang kita lebih sibuk melayani, akhirnya kita tidak benar-benar hidup. Jadi kita kadang-kadang sibuk melayani, tetapi kita tidak
membangun hubungan. Nah, sebenarnya kalau kata tinggal tetap dalam firman-Nya ini kan berbicara bukan hanya karakteristik, tetapi intiman kita dengan Tuhan ya. Ya, lanjut. Ayo lanjut. Ya, tentang keintiman dengan Tuhan. Jadi seseorang yang sudah tinggal tetap di dalam Tuhan, dia akan mengalami transformasi, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menuntun kita ke langkah-langkah sebagai orang yang sudah merdeka dalam dosa. Jadi kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuannya Tuhan, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi menjadi seorang murid, ya kita benar-benar taat, setia, dan melakukan pelayanan itu yang kita percayakan. Kayak teman-teman mungkin, kalau saya kan melayani di sekolah, melayani di jemaat, seperti itu. Ya, inti dari semua yang dipercayakan dalam hidup kita yaitu dengan taat, setia, melakukan apa yang dipercayakan Tuhan, apa yang diajarkan di dalam firman-Nya. Nah, untuk itu, melatih kesetiaan dan ketaatan kita yaitu terus-menerus membaca firman Tuhan, supaya kita mengetahui kebenaran. Nah, seperti mengetahui kebenaran, kita nggak akan tahu kebenaran kalau kita nggak akan baca firman Tuhan, benar ya? Karena kebenaran hanya di firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, untuk membangun itu ya dengan membaca Alkitab, membangun mesbah doa, membangun ketaatan kita. Pokoknya membangun mesbah doa dengan taat, konsisten, terus-menerus. Sampai kapan? Kata aorist subjunktif aktif itu tidak ada batasan waktu. Jadi terus-menerus sampai Tuhan datang. Melayani Tuhan terus-menerus sampai Tuhan datang. Taat sama Tuhan terus-menerus sampai Tuhan datang. Tidak ada batasan waktu sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi seperti itu. Oke, wow. Ya, wow, luar biasa. Ya, ya, speechless ya dengan pengalaman teman-teman yang masih muda tapi sudah sangat berdampak bagi kerajaan Allah gitu ya. Kiranya juga terus Tuhan pakai dalam pelayanannya, dan sekali lagi bersyukur kita sudah belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang murid, karakteristik seorang murid seperti apa yang Yesus mau gitu tadi, untuk tetap tinggal dalam firman-Nya, walaupun mungkin sekarang belum segencar itu gitu ya. Teman-teman bisa ambil waktu untuk benahi sedikit demi sedikit, untuk belajar, untuk mengasihi firman Tuhan, belajar mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin Ibu Yulia mau kasih kesimpulan nih ke kita. Ya, well, thank you untuk Dewi dan Tunasar. Kita belajar banyak dari kalian berdua. Saya terkesan dengan Dewi yang tadi berkata bahwa kita ini masih dalam prosesnya. Kita masih terus berjuang untuk ke sana. Jadi jangan patah semangat, jangan ragu-ragu, terus maju. Sekalipun mungkin satu kali kita jatuh, yang penting cepat-cepat bangun lagi. Jangan terus di bawah, gitu. Tapi kita bangun dan kita melanjutkan dan move on, karena Tuhan selalu mengampuni ketika kita meminta ampun yang daripada Tuhan. Itu namanya proses gitu ya. Terkesan juga dengan Nasar, dengan kesaksian dia, kalau dulu nggak merasa berdosa, melakukan dosa biasa-biasa saja, tetapi ketika mengenal kebenaran, sekarang kita jadi lebih peka pada dosa. Saya kira itu satu tanda sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Ketika kita sudah dimerdekakan, maka kita tahu siapa kita, dan kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga ketika kita berdosa kita tahu kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ya, thank you untuk kalian berdua, belajar banyak nih malam hari ini. Thank you ya. Oke, ya, hamba Tuhan yang luar biasa nih yang sudah berbagi. Oke, thank you Ibu Yulia, thank you Nazar, thank you Dewi, dan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang mau bantu di belakang layar, teknis, admin, luar biasa. Nah, kita akan tutup penggalian kita malam ini. Silakan Nazar bisa menutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh berbagi tentang bagaimana seorang atau karakteristik seorang murid. Dan kami bersyukur kalau kami dimerdekakan bukan karena kami layak, kami dimerdekakan juga bukan karena kami pantas mendapatkannya, tetapi karena Tuhan yang memberikan itu.
Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus memerdekakan kami, membebaskan kami, yang dulunya adalah sebagai budak-budak dosa, tetapi kami menjadi anak-anak ahli waris kerajaan Allah, kami menjadi anak-anak dan orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus berproses menjadi seorang murid dan memiliki karakteristik, dan yang terpenting adalah kami terus konsisten, taat, setia, berproses dalam tinggal di dalam Tuhan, mengetahui kebenaran, dan terus-menerus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan lewat kesaksian hidup kami, lewat tindakan hidup kami, lewat pelayanan kami, lewat apapun yang kami kerjakan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati host-host kami, tim Sabda, semua yang terlibat dalam melayani pada malam hari ini, dalam live ini Tuhan, serta semua rekan-rekan yang akan menonton, yang sudah menonton, Tuhan berkati juga. Dan kami semua, Dewi, hamba-Mu, juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wow, thank you so much. See you again ya, kapan-kapan ya. Kapan-kapan di-join lagi dan jadi guest lagi. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Salam Ayo PA. Bye. Bye. Nah, teman-teman pastinya minggu depan kita akan masih ketemu di dalam Alkitab. Dan kalau teman-teman mau menjadi guest seperti Nazar atau seperti Dewi, silakan kontak kita, DM kita, nomor-nomor dari Sabda bisa dipakai, atau mungkin langsung DM ke IG-nya Sabda atau Ayo PA untuk bisa join dan kita belajar bertumbuh bersama-sama melalui firman Tuhan yang kita gali. Nah, minggu depan masih kita akan ketemu lagi teman-teman dengan satu judul topik, yaitu harga yang harus dibayar. Seperti apa kita akan lihat dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Bagaimana nih menjadi seorang murid, ada harga yang harus dibayar. Nah, itu seperti apa? Itu yang akan kita gali minggu depan tanggal 8 Juli di jam yang sama. Pastikan aktifkan notifikasi supaya ketika live IG-nya bisa mengikuti bersama-sama.